Setelah memberikan keterangan sebagai saksi di kantor polisi, Mumu merasa lega. Ia berencana untuk langsung pulang ke Selat Panjang. Bapak benar-benar tak apa-apakan. Mumu masih prihatin dengan Pak Rendra. Nampaknya dia belum benar-benar bisa menghilangkan rasa traumanya akibat kejadian tadi. Iya, saya tidak apa-apa, Mumu. Jika sudah istirahat yang cukup nanti, kondisi saya akan baik-baik saja. Dalam pada itu di Jogja, Imelda sedang berjalan menuju mobilnya setelah pertemuan dengan klien papanya. Malam sudah jatuh, dan jalanan kota mulai sepi. Sambil meraih kunci mobil di dalam tas, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh. Nalurinya membuatnya menoleh ke belakang. Di ujung jalan, samar-samar, dia melihat seorang pria berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Wajahnya tidak jelas terlihat, namun postur tubuh dan siluetnya sangat familiar. Mumu, jantung Imelda berdegup lebih kencang. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin Mumu ada di Jogja. Terakhir kali mereka bicara via telepon, dia tahu Mumu berada di Selat Panjang. Tapi mengapa sosok pria itu begitu mirip? Imelda menggelengkan kepalanya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi, permainan cahaya dan bayangan. Namun, rasa penasaran terus menggerogotinya. Tidak mungkin. Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun di sekitarnya. Dia mencoba mengabaikan firasat aneh itu dan masuk ke dalam mobil. Namun, selama perjalanan pulang, bayangan pria yang dilihatnya terus menghantui pikirannya. Pikiran-pikiran liar mulai berkecamuk. Apakah mungkin Mumu sedang berada di Jogja? Sesampainya di rumah, Imelda meraih handphonenya dan mencari nomor kontak Mumu. Saat panggilan hampir berhasil, Imelda segera membatalkannya. Apa halnya untuk mencari tahu tentang keberadaan Mumu? Mereka tidak mempunyai hubungan apa-apa. Asteris 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 asteris. Mumu melangkah dengan pelan menuju kamar tempat Erna beristirahat. Di dalam kamar, Bu Yeni menunggu sambil duduk dengan wajah yang lelah namun penuh harap. Suaminya sudah 2 minggu berada di luar kota, belum bisa pulang. Wanita parubaya itu membantu menjaga Erna dan memastikan bahwa anaknya mendapatkan perawatan yang terbaik di saat Mumu tidak ada. Bagaimana keadaan Erna, Bu? Tanya Mumu dengan suara rendah, menghampiri mertuanya. Bu Yeni tersenyum kecil, mengusap wajahnya yang tampak lelah. Sudah lebih baik sekarang, sejak pagi tadi tidak ada tanda-tanda kambuh. Sepertinya penyakitnya sudah mulai mereda. Syukurlah, Mumu mengangguk pelan. Meskipun di dalam hatinya masih ada kekhawatiran yang tak bisa dia hilangkan begitu saja. Penyakit yang diderita Erna ini selalu datang tiba-tiba, tanpa pola yang jelas. Kadang sembuh, namun kemudian muncul kembali tanpa peringatan. Setelah berbicara sebentar dengan mertuanya, Bu Yeni pun keluar. Mumu duduk di tepi kasur tempat Erna beristirahat. Di sana, tubuh istrinya terbaring lemah. Wajahnya masih nampak pucat. Namun ada ketenangan di raut wajah itu. Erna tampak tertidur pulas. Nafasnya terdengar pelan dan teratur. Mumu duduk di samping ranjang, memandangi wajah istrinya dengan rasa iba. Selama beberapa hari terakhir, Erna seperti disiksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Meskipun tak ada tanda-tanda serangan supranatural, Mumu sudah memeriksa dengan kemampuan spiritualnya. Penyakit itu tetap menghantui mereka. Penyakit aneh yang datang pada jam-jam tertentu, menyakitkan tubuh Erna dan membuatnya lemah. Mumu menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan hati-hati, Mumu duduk bersila di lantai samping tempat tidur. Setelah menata posisi tubuhnya, Mumu menutup mata dan mulai bermeditasi. Nafasnya perlahan menjadi lebih teratur, mengikuti irama alam yang tenang. Meditasi adalah cara Mumu untuk menyelaraskan kembali energi tubuhnya, menenangkan pikirannya, dan memperkuat kekuatan spiritual yang sudah lama ia latih. Ia percaya bahwa, di tengah misteri penyakit yang terus menyerang Erna, ada kekuatan yang lebih besar yang belum ia pahami. Mumu harus bisa membuka matanya, baik secara fisik maupun spiritual, untuk menemukan sumber dari segala gangguan ini. Saat meditasi, pikirannya mulai terfokus. Perlahan, Mumu merasakan keheningan yang mendalam di dalam dirinya.
Seolah-olah dia sedang menyelam ke dalam kedalaman lautan yang sunyi. Semua kekhawatiran dan rasa takutnya mulai larut, digantikan oleh ketenangan yang menenangkan jiwanya. Dalam keadaan meditasi, Mumu merasakan adanya sesuatu yang samar, sesuatu yang selalu mengintai di sekeliling mereka, namun tak pernah sepenuhnya menampakkan diri. Sesuatu yang selama ini luput dari pantauan kekuatan spiritualnya. Seperti bayangan yang tidak kasat mata, kekuatan itu tetap berada di luar jangkauannya. Meskipun tidak terlihat sebagai serangan supranatural, ada sesuatu yang ganjil yang terus-menerus menghampiri kehidupan mereka. Saat pikirannya semakin dalam, ia merasakan kehadiran Bu Yeni mendekat. Mumu membuka matanya perlahan, melihat mertuanya berdiri di ambang pintu, tampak ragu. "Maaf kalau mengganggu, Mumu," kata Bu Yeni dengan nada cemas. "Tapi ibu mau bicara sedikit. Ada yang ingin ibu tanyakan." Mumu mengangguk, duduk lebih tegak dan menatap Bu Yeni. "Silakan, Bu, ada apa?" Bu Yeni menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Sebenarnya, beberapa hari terakhir ini, ibu merasa ada yang aneh di rumah ini. Kadang, ibu seperti mendengar suara-suara yang tidak jelas, terutama saat malam hari. Kamu pernah mendengar sesuatu?" Mumu terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Selama ini, ia memang merasakan kejanggalan, tapi belum bisa memastikannya. Suara-suara yang tidak jelas, atau bayangan-bayangan samar yang muncul sekelebat, seperti hanya ada di pinggir kesadarannya. Namun, ia tidak ingin membuat Bu Yeni semakin khawatir. "Aku belum mendengar apa-apa yang terlalu jelas, Bu," jawab Mumu dengan tenang. "Tapi aku paham kalau ibu merasa ada yang aneh. Mungkin kita harus lebih waspada." Bu Yeni mengangguk pelan, meskipun tampak masih khawatir. "Ibu harap kamu bisa menemukan jawabannya. Ibu hanya ingin Erna cepat sembuh." Setelah percakapan singkat itu, Bu Yeni meninggalkan kamar, membiarkan Mumu kembali ke meditasinya. Namun, setelah apa yang didengar dari mertuanya, perasaan tidak tenang mulai kembali merayap di hati Mumu. Ada sesuatu yang belum terselesaikan di sini, dan ia harus menemukan sumbernya sebelum Erna kembali jatuh sakit. Mumu kembali memejamkan matanya, mencoba memusatkan kembali energinya. Ia tahu bahwa kunci dari segala ini pasti ada di sekitarnya, tersembunyi di balik misteri yang belum terungkap. Namun, sekeras apapun dia mencoba, jawaban itu tetap kabur, seperti bayangan yang bersembunyi di balik kabut tebal. Seiring dengan malam yang semakin larut, Mumu terus bermeditasi. Nafasnya semakin teratur, jiwanya semakin dalam menyelami misteri yang dihadapi. Meskipun tidak mudah, ia bertekad untuk melindungi istrinya, apapun yang terjadi. Di tengah keheningan, Mumu merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tapi kehadirannya terasa. Sesuatu, atau seseorang, sedang mengamati mereka. Mumu membuka matanya dengan cepat, menatap sekeliling kamar. Tak ada yang berubah. Namun hawa dingin tiba-tiba menyusup ke dalam ruangan. Hawa dingin itu tidak alami. Mumu tahu pasti, ini bukan sekadar cuaca atau ventilasi yang kurang baik. Dingin ini datang dari sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata. Perasaan itu mengganggunya, menusuk-nusuk ketenangannya. Sebagai seorang yang mengandalkan kekuatan spiritual dalam pengobatannya, Mumu merasa ada yang salah. Dulu, ia percaya penuh bahwa kemampuan spiritualnya adalah puncak dari segala ilmu. Ia mampu mengobati penyakit, mengusir gangguan jin, dan bahkan mendeteksi kehadiran makhluk halus yang sering luput dari mata biasa. Mumu telah banyak menghadapi hal-hal supranatural dan selalu berhasil mengatasinya. Kepercayaan itu membuatnya merasa kuat, bahkan tak terkalahkan. Namun, kali ini berbeda. Kekuatan spiritualnya tidak mampu mendeteksi sesuatu yang seharusnya berada tepat di depan mata. "Hawa dingin," gumamnya dalam hati, mencoba meyakinkan diri. Tapi rasa itu makin menguat, dan semakin lama, semakin tidak wajar. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri dengan teknik pernapasan yang selalu ia gunakan dalam meditasi. Matanya terpejam, mencoba membuka kekuatan spiritualnya lebih dalam. Selama beberapa detik, ia hanya mendengar desiran napasnya sendiri dan suara lirih dari luar jendela. Tapi,
Seperti sebelumnya, tidak ada apa-apa yang terdeteksi. Mengapa tidak ada apa-apa? Mumu bertanya dalam hati. Kali ini penuh keraguan. Ia merasa frustrasi. Dan seketika sebuah pepatah melintas di pikirannya. Di atas langit masih ada langit. Pepatah itu pernah ia anggap hanya sekadar kiasan. Tidak relevan dengan kenyataan yang ia hadapi. Tapi sekarang, Mumu dihadapkan pada satu kenyataan yang tak terbantahkan. Ilmu yang selama ini ia banggakan ternyata tidak mampu menjangkau sesuatu yang lebih dalam, lebih tersembunyi, yang jelas-jelas ada di dalam kamar ini. Apakah ini batas kemampuanku? Gumam Mumu lirih, nyaris tidak percaya. Di sudut kamar, Erna, istrinya, berbaring diam. Ia masih tertidur, namun wajahnya tampak sedikit lebih tenang dibandingkan saat terakhir Mumu melihatnya. Erna telah lama menderita sakit yang datang dan pergi. Tak bisa dijelaskan secara medis maupun pengobatan spiritual Mumu. Setiap kali ia sembuh, penyakit itu kembali dengan cara yang sama, tanpa gejala fisik yang jelas. Mumu sudah berulang kali mencoba berbagai cara, dari teknik medis hingga ilmu spiritual, namun hasilnya selalu sama, hanya bersifat sementara. Sambil berdiri, Mumu berjalan perlahan menuju jendela. Angin malam yang lembut berhembus, membawa sedikit kehangatan dari luar, tapi di dalam kamar, hawa dingin tetap menggantung. Ia tahu ada sesuatu di sini, tapi kali ini, ia benar-benar merasa kecil di hadapan yang tak kasat mata itu. Asteris 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 asteris. Randi duduk di kursi kantornya dengan tangan memegangi kepala. Rasa pusing yang dia rasakan bukan karena lelah, melainkan tekanan mental yang luar biasa. Sejak dia memulai usaha perkapalan dan distribusi minyak beberapa tahun lalu, Randi tidak pernah menduga bahwa usahanya akan menghadapi ancaman yang sebesar ini. Satu lagi kapalnya disabotase oleh pihak yang tak dikenal, dan ini adalah insiden kedua dalam bulan ini. Pak Randi, suara asisten pribadinya, terdengar dari pintu. Ini laporan terbaru tentang kapal yang disabotase tadi malam. Randi menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Dia mengambil dokumen yang disodorkan asistennya dan mulai membacanya. Laporan itu tidak banyak berbeda dari insiden pertama yang terjadi 2 minggu lalu. Kapal yang membawa minyak menuju pelabuhan utama tiba-tiba berhenti di tengah laut setelah mengalami kerusakan mesin yang tidak wajar. Saat teknisi diperiksa, mereka menemukan bahwa ada bagian-bagian mesin yang dirusak dengan sengaja. Kejadian yang sama, gumam Randi sambil menggelengkan kepala. Musuh kita semakin berani. Asistennya hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Suasana di kantor sudah tegang selama berminggu-minggu. Setiap hari, tekanan semakin besar, dan Randi tampak semakin frustasi. Kita sudah lapor polisi, tapi sampai sekarang belum ada hasil. Kita tidak bisa terus begini. Randi melanjutkan, nadanya semakin putus asa. Jika kita tidak segera menemukan pelakunya, usaha kita bisa hancur. Asistennya berdiri diam di depan Randi, menunggu instruksi. Dia tahu bosnya adalah orang yang sangat tekun, tidak mudah menyerah. Tapi kali ini situasinya memang jauh lebih serius. Sabotase bukanlah masalah sepele, terutama dalam bisnis yang melibatkan minyak dan transportasi laut. Jika kapal-kapal terus disabotase, kerugian yang mereka alami tidak hanya akan menghancurkan reputasi perusahaan, tapi juga menyebabkan kerugian finansial yang besar. Pak Randi, asistennya akhirnya angkat bicara. Apa mungkin ini ulah pesaing kita? Randi memejamkan mata sejenak. Pesaing, kata itu selalu terlintas di benaknya sejak insiden pertama. Dia tahu, banyak yang iri dengan kesuksesannya. Beberapa tahun terakhir, usahanya berkembang pesat, mendapatkan kontrak-kontrak besar dengan perusahaan minyak internasional. Namun, seiring dengan itu, banyak juga yang mulai memperlihatkan sikap tidak suka, baik terang-terangan maupun diam-diam. Banyak orang iri dan dengki melihat kesuksesan orang lain. Gumam Randi. Aku sudah menduganya, mungkin ini memang ulah mereka. Tapi tanpa bukti, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Asistennya mengangguk, meski dia sendiri merasa frustasi. Mereka sudah menyelidiki segala kemungkinan. Keamanan kapal telah ditingkatkan, tetapi musuh tampaknya selalu selangkah lebih maju.
Mereka bertindak cepat, rapi, dan seolah-olah tahu setiap gerakan yang dilakukan oleh perusahaan Randy. Apa kita harus mengambil langkah lebih drastis, Pak? Tanya asistennya dengan hati-hati. Langkah drastis seperti apa? Randy menatapnya tajam. Dia tahu apa yang dimaksud asistennya. Mengambil tindakan sendiri. Mencari cara di luar jalur hukum. Tapi itu adalah sesuatu yang selalu Randy hindari. Sudah 2 kapal, Pak. Jika kita kehilangan 1 kapal lagi, kontrak besar kita dengan pihak luar negeri bisa dibatalkan. Itu akan menghancurkan reputasi perusahaan. Randy terdiam. Dia tahu apa yang dipikirkan asistennya ada benarnya. Perusahaan mereka sedang dalam posisi genting. Namun, dia juga tahu bahwa mengambil langkah sembarangan tanpa bukti konkret bisa membuat situasi semakin buruk. Saya sudah meminta bantuan polisi, tapi hasilnya masih nihil. Suara Randy terdengar getir. Kita harus tetap tenang dan tidak gegabah. Kita harus percaya pada hukum. Asistennya tidak melanjutkan argumennya. Dia tahu betul prinsip Randy, tapi juga mengerti bahwa mereka berada di tepi jurang. Baik, Pak, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Randy bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah jendela, memandang keluar. Langit di luar tampak cerah, tapi pikiran di kepalanya gelap. Dia tahu bahwa semakin lama mereka membiarkan situasi ini berlangsung, semakin besar peluang musuh untuk menghancurkan usahanya. Namun, tanpa petunjuk, tanpa bukti yang jelas, dia merasa seperti terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Hubungi orang-orang kita di pelabuhan, ujar Randy akhirnya. Kita perlu memperketat keamanan, bukan hanya di kapal, tapi juga di sekitar dermaga. Jika ini sabotase, ada kemungkinan pelakunya menyusup saat kapal masih bersandar. Asistennya segera mencatat instruksi itu. Baik, Pak, saya akan atur semuanya. Setelah asistennya pergi, Randy kembali duduk. Kepalanya masih terasa berat. Bukan hanya karena pusing, tapi juga karena beban tanggung jawab yang terus menghimpit. Dia teringat percakapan dengan salah satu mitranya beberapa bulan lalu, yang sempat memberinya peringatan tentang risiko bisnis di sektor energi. Kamu harus hati-hati, Pak Randy, kata mitranya waktu itu. Bisnis ini keras. Banyak yang tak suka melihat orang lain sukses. Dan mereka tidak akan segan-segan melakukan apa saja untuk menjatuhkanmu. Randy tidak terlalu memikirkan peringatan itu saat itu. Tapi kini, semua terasa nyata. Musuh-musuhnya sedang menyerang. Dan mereka tidak bermain-main. 2 kapal yang disabotase bukanlah kebetulan. Mereka mengincar titik paling vital dalam usahanya, yaitu distribusi minyak. Dia menarik napas panjang dan mencoba menenangkan diri. Ini belum berakhir. Gumamnya pelan. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan semuanya. Pikirannya mulai berputar, mencari solusi. Dia tahu bahwa menunggu hasil penyelidikan polisi saja tidak cukup. Musuh mereka bergerak cepat, dan dia tidak punya banyak waktu. Mungkin, sudah saatnya dia mulai berpikir lebih strategis, menggunakan cara-cara yang tidak konvensional. Aku butuh bantuan. Randy berbicara sendiri. Tapi kali ini, dia tahu, bantuan itu tidak akan datang dari polisi atau hukum. Dia butuh seseorang yang mampu bergerak di luar aturan. Seseorang yang bisa menyusup ke balik layar dan menemukan siapa di balik sabotase ini.